Halo cuy, balik lagi sama gue di Film Bang. Maksudnya Biru Laut Film ya. Film kali ini gue bakal menceritakan alur cerita dari series berjudul Larawan. Ini tuh ada 3 episode. Series ini tuh menceritakan kisah perjuangan seorang pria culun untuk bisa move on. Ceritanya tuh seru banget. Dia bakal ketemu dengan wanita yang bener-bener di luar nalar cuy. Gimana cerita lengkapnya? Daripada kita penasaran, langsung aja yuk kita tonton filmnya. Film kali ini diawali saat Lukas dan pacarnya yang bernama Lana, ini orangnya, selesai bercocok tanam. Lukas memasang kamera di depannya Lana. Lana pun segera memakai armor lengkap dan duduk di depan kamera. Film pun baru dimulai. Lukas menatap sedih videonya Lana. Tiba-tiba keheningan pun pecah saat temannya Lukas bernama Kaloy datang. Ini orangnya cuy, perawakannya santai dan sangat chill, orangnya asik banget. Di sini Kaloy minta Lukas melupakan Lana. Mungkin memang kalian belum berjodoh gitu katanya cuy. Tapi hati dan pikirannya Lukas masih aja fokus kepada Lana. Dan gak sengaja videonya Lana pun terputar. Ternyata di video itu Lana minta putus dan menyudahi hubungan mereka cuy. Singkat cerita, Kaloy pun mengajak Lukas untuk berjalan-jalan. Siapa tahu dengan seperti ini Lukas cepat melupakan Lana. Kaloy pun menyarankan Lukas untuk mencari layanan jasa genjot ataupun cari pacar baru. Tapi tampaknya Lukas nih masih ingin menyimpan kenangan Lana di dalam sisinya. Seperti kali ini, Lukas masih selalu membayangkan adegan bercocok tanamnya bersama Lana. Iya, di sofa ini, Lukas sempat memuncratkan cairan masa depannya. Ada calon presiden, calon polisi, calon pejabat, calon pilot di sofa ini cuy. Begitu juga saat kita dibawa flashback saat Lukas mempancing mania saat Lana sedang sibuk bermain HP. Pada awalnya, Lana tuh sangat cuek dan membiarkan Lukas menari-nari dengan tubuhnya. Namun perlahan-lahan, Lana pun hanyut dan ikut dalam tempo permainan tiki-takanya Lukas. Sampai jungkir balik, Lana dibuat Lukas. Walaupun begitu, namun Lana tersenyum sangatlah bahagia. Hari-hari berlalu, Lukas datang ke sebuah galeri. Di sana ia mencari sesuatu yang tersisa dari masa lalunya. Bahkan, sebuah lukisan pun berubah menjadi bayang-bayangnya Lana. Tentu aja ini cuma halusinasinya doang ya. Nah, di galeri ini Lukas bertemu dengan seorang gadis yang aduhai mantap banget lah pokoknya ya. Bukan yang ngajak kenalan sama Lukas, malah diintip. Lukas bandel banget ya. Lukas pun dibuat penasaran dengan gadis ini. Ia pun mencari kesana kemari kemana perginya gadis ini. Namun yang terjadi, ternyata gadis ini tuh sudah punya pasangan. Hati Lukas hancur berkeping-keping. Lukas pun diberikan saran oleh satpam untuk ngopi aja daripada terus patah hati. Saat ia ke tempat ngopi, Lukas pun melihat si perempuan itu sedang berantem nih sama pacarnya. Nah, inilah saatnya Lukas berkenalan dengan gadis ini. Pas banget ban mobil gadis ini bocor. Lukas pun mengeluarkan keahliannya sebagai pria jantan dengan mengganti ban mobil gadis ini. Mereka pun kenalan, gadis ini namanya Louis. Sebagai tanda terima kasih, Louis pun mentraktir secangkir kopi untuk Lukas. Disinilah percakapan mereka tuh semakin mengalir cuy. Tentang siapa dirinya dan apa yang mereka kerjakan. Perkenalan mereka pun berakhir dengan Lukas mendapatkan nomor HP-nya Louis. Cakep. Ternyata Louis sudah memasuki pikirannya Lukas. Ia pun sampai berimajinasi bagaimana jika Louis diajak adu gabrut bersamanya. Lukas hanya bisa mengawang-awang dan membayangkan sepertinya Louis bisa nih menjadi penggantinya Lana. Imajinasinya Lukas pun harus buyar saat Kaloy menelpon dirinya untuk meminta Lukas segera menyelesaikan pekerjaannya. Mau gak mau, Lukas pun langsung lanjut duduk dan bekerja. Ia pun semalam suntuk bekerja sampai tertidur. Dan tiba-tiba HP-nya berdering. Dia sangka itu Kaloy, yang ternyata itu adalah telepon dari Louis. Louis yang ia idam-idamkan mengajaknya untuk bertemu. Kali ini mereka bertemu di sebuah kafe. Kali ini Louis yang lebih banyak bercerita. Ia menceritakan tentang hubungannya yang baru kandas. Lukas pun melihat ada kesempatan nih dalam kesempitan. Dari kafe mereka pun ke rumahnya Louis cuy. Berawal dari dapur, permainan pun dimulai. Louis sepertinya memang sangat membutuhkan asupan nutrisi bergizi. Ia sama sekali tidak melawan apapun yang Lukas berikan. Beranjak dari dapur, mereka pun pindah ke kasur. Di sini permainan pun lebih leluasa. Malam ini Lukas lah yang memegang kendali permainan. Dengan melakukan tiki-taka cantik, Louis seakan mendapatkan kebahagiaan yang ia cari.
Selesai sudah pertandingan yang sangat ketat. Lukas pun menenggak segelas air sambil berkeliling rumahnya Louis. Ada satu ruangan yang menarik perhatiannya. Disinilah Lukas melihat foto-foto masa lalunya Louis. Louis ternyata tuh teman sekolahnya Lukas. Dari dulu Louis sudah mengincar Lukas. Namun fisiknya Louis yang gembrot membuat dirinya nih nggak percaya diri. Sehingga sebenarnya Louis lah yang mendekati Lukas. Dari datang ke galeri, menggembosi bannya sendiri, sampai berakhir dengan permainan indah di atas kasur. Mengetahui fakta ini, membuat Lukas tersenyum senang. Tapi yang terjadi, Lukas malah mengambil HP-nya Louis dan menghapus nomornya cuy. Jika memang kita berjodoh, kita akan bertemu lagi di keesokan hari. Itulah kata-kata terakhir Lukas sambil meninggalkan Louis yang berpura-pura tidur. Di pagi ini Lukas dibangunkan oleh dering HP yang sangat kencang. Seperti biasa, ini teleponnya dari Kaloy. Sampai hari ini, Lukas belum bisa melupakan kisah cintanya bersama Lana. Walaupun sakit hati ditinggal Lana, namun hati kecilnya Lukas nih masih mencintai Lana. Singkat cerita, di malam harinya Lukas berkeliling melewati jalanan tempat banyak mbak-mbak pelayan genjot mangkal. Nggak sengaja Lukas berpapasan dengan seorang mbak-mbak yang menyentuh hatinya. Hari-hari berlalu, Lukas dan Kaloy pun bekerja seperti biasa. Namun bayang-bayang si mbak-mbak tadi tuh membuat Lukas jadi penasaran. Di malam harinya ia pun kembali mendatangi tempat itu dan lagi-lagi Lukas pun berpapasan dengan mbak-mbak itu cuy. Lukas pun bertanya-tanya, apakah mbak itu pelayan genjot ataukah hanya mbak-mbak biasa yang mau nyebrang? Akhirnya untuk menuntaskan rasa penasarannya, Lukas pun putar balik dan berhenti di depan mbak ini. Mbak ini pun tersenyum seakan mengerti apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia pun naik nih ke dalam mobil. Pembicaraan berlangsung sangat canggung karena mbak ini sangat tertutup. Begitu juga dengan Lukas yang belum pernah mendapatkan layanan genjot. Lukas pun membawa mbak ini ke apartemennya Kaloy. Apartemen ini memang digunakan Kaloy untuk mengeksekusi cuy. Awalnya malu-malu, tapi mbak ini sangatlah agresif. Mbak ini tuh bener-bener menguasai jalannya pertandingan. Dia di atas cuy. Lukas pun sampai kembang kempis mengimbangi permainan cepat penuh determinasi dari mbak ini. Permainan pun selesai, Lukas pun membasuh keringat yang mengucur deras. Nah, setelah selesai Lukas pun memberi sejumlah uang sebagai bayaran. Namun, mbak ini menolak nih pemberian uangnya. Justru mbak ini malah memberitahu namanya. Mbak ini bernama Lizzie. Hari-hari berlalu, Lizzie sudah berhasil merasuki pikirannya Lukas. Bagaimana permainan cepat dan mendominasi benar-benar bisa dinikmati nih oleh Lukas. Di rumah pun ia sampai membayangkan bermain dengan Lizzie cuy. Rasa penasarannya Lukas membuatnya kembali mendatangi tempat Lizzie bertemu. Namun malam ini Lizzie tidak ada di sana. Kekecewaan yang Lukas rasakan, ia pun mendapat kesimpulan bahwa bertemu Lizzie di hari Kamis. Oleh karena itu, Lukas pun memberi tanda pada kalendernya setiap hari Kamis dengan tulisan L. Betul aja cuy, di hari Kamis minggu depan, Lizzie sudah siap dijemput oleh Lukas. Permainan kali ini Lukas lah yang mengambil alih. Lizzie siap dan menyanggupi irama permainan Lukas yang sangat rapi dan ciamik. Setelah permainan selesai, Lizzie pun mengungkapkan bahwa dia juga sama-sama menunggu hadirnya Lukas. Hubungan mereka ini sangatlah unik. Mereka tidak menyimpan nomor HP satu sama lain. Mereka hanya berjanji bertemu di setiap hari Kamis di setiap minggu. Hal inilah yang membuat Kaloy itu geleng-geleng kepala. Hari-hari berlalu, Lukas pun hanya menatap kalender sambil menghitung hari. Hari Kamis kok lama sekali ya, kata Lukas. Malam ini Lukas pun kembali datang ke tempat biasa bertemu Lizzie. Namun Lizzie tidak ada di sana. Lukas pun malah bertemu dengan abang-abang penjual jasa genjot. Abang ini menawarkan Lukas berbagai spek yang aduhai. Namun Lukas tetap bergeming karena yang dia inginkan ya cuma Lizzie. Ketika hari Kamis tiba, Lukas pun langsung nih mengeluarkan kemampuan terbaiknya bersama Lizzie.
Seiring berjalannya waktu, mereka pun mulai terbuka dengan kehidupan pribadinya. Lizzie adalah seorang janda beranak satu. Suaminya hanya mau menanam benih namun tidak mau tanggung jawab. Lukas pun bertanya, apakah Lizzie seorang pelayan genjot? Lizzie pun membantah, walaupun dirinya seorang janda, tapi dia bukanlah pelayan genjot. Pada malam itu, dia baru pulang kerja, dan kebetulan Lukas pun lewat. Bisikan di hatinya Lizzie mengarahkan untuk naik ke dalam mobilnya Lukas. Semakin lama, hubungan Lizzie dan Lukas bukan cuma di atas kasur, cuy. Mereka pun sudah selayaknya sepasang kekasih, makan bareng, bercanda, dan membicarakan banyak hal. Hal-hal seperti ini tentu saja membuat mereka berdua tuh semakin nyaman. Setelah semakin nyaman, performa permainan mereka pun tentu semakin meningkat, semakin jos lah pokoknya ya. Namun pada suatu hari Lizzie pun bercerita bahwa dia harus bekerja ekstra. Orang tuanya jatuh sakit, sehingga ia harus membayar biaya pengobatan orang tuanya. Ditambah adik-adiknya Lizzie harus masuk sekolah. Lukas pun langsung menawarkan sejumlah uang tuh kepada Lizzie, tapi Lizzie menolak. Lizzie menganggap uang itu sebagai uang bayaran jasa genjotnya. Padahal si Lizzie melakukan ini tuh karena sama-sama suka. Tapi Lukas pun tidak memaksa. Dia mengeluarkan uang, dia taruh di atas meja. Yang terjadi selanjutnya, Lizzie pun mengambil uang tersebut. Sesampainya di rumah, Lukas malah mencoret kalender dan menghilangkan semua jadwal bersama Lizzie. Ia pun menceritakan hal ini kepada Kaloy. Lukas pun mengungkapkan perasaannya ini berubah ketika Lizzie mengambil uangnya. Lukas pun mengungkapkan perasaannya berubah ketika ia memberikan uang kepada Lizzie. Lukas takut ke depannya ia mulai berubah memperlakukan Lizzie. Lukas pun menghabiskan waktu dengan melukis, berolahraga, dan diem aja di rumah. Membiarkan jadwal demi jadwalnya tuh terlewati begitu aja cuy. Sampai pada suatu hari, Lukas yang rindu pada Lizzie, ia pun datang ke tempat biasa. Namun, betapa terkejutnya Lukas saat ia melihat Lizzie yang sekarang malah sudah jadi pelayan genjot. Mengenakan baju berwarna merah merona, Lizzie dijemput mobil mewah. Lukas merasa bersalah. Lukas merasa bahwa karena uang yang ia berikan, maka Lizzie pun nekat jadi pelayan genjot. Tampang polos dan lugunya Lizzie berubah dan terjerembab di lingkaran layanan genjot. Bayang-bayang Lana masih aja menghantui pikirannya Lukas. Lukas masih aja belum bisa move on dari Lana. Entah si Lana nih menggunakan pelet apa ya cuy. Singkat cerita, di hari ini dosennya Lukas datang menjenguknya. Dosennya menanyakan kabar dari Lana. Ia pun gak tahu kalau Lukas nih udah putus sama Lana. Nah, sebagai menghibur Lukas, dosennya pun memberikan asupan susu murni untuk menambah semangatnya menjalani hari demi hari. Ternyata selain diberikan pelajaran, Lukas juga diberikan asupan bergizi dari dosennya cuy. Kebutuhan pasukan rodal muda, sang dosen pun seakan dipenuhi nih oleh Lukas yang masih muda dan berbahaya. Setelah bercocok tanam, Lukas pun menceritakan yang terjadi dengan hubungannya. Dosennya pun memberikan saran pada Lukas untuk move on, melupakan Lana dan jangan terjebak dalam masa lalu. Dosennya pun memberikan saran bagi Lukas untuk mencari tempat tinggal baru. Lukas pun langsung bertemu dengan yang punya apartemen untuk memberitahu kalau Lukas berencana akan pindah. Bapak ini pun kaget saat tahu Lukas dan Lana sudah putus. Lukas pun mulai merapikan barang-barang yang ada di apartemen. Namun bayang-bayang Lana selalu menghantui Lukas. Lana dan Lukas pun memang sering melakukan tanam paksa di berbagai sudut ruangan. Dari sofa, kasur, dapur, semuanya nih punya cerita masing-masing cuy. Singkat cerita, di keesokan harinya Lukas pun mulai mencari apartemen baru. Dia pun setiap hari berkeliling mencari apartemen sesuai dari iklan. Namun mencari tempat tinggal yang baru tidak semudah yang dia bayangkan. Lukas menemui banyak hal aneh, seperti di hari ini Lukas bertemu dengan ibu-ibu yang tinggal bersama makhluk gaib. Lukas pun langsung mundur ketakutan. Selain pengalaman horor, kali ini Lukas malah menemukan pengalaman yang wadidaw. Saat Lukas survei sebuah apartemen, dia malah disuguhkan pertunjukan sepasang karyawan yang sedang adu gabrut di atas kasur apartemen ini. Sang manajer apartemen pun sampai kebingungan melihat kelakuan anak buahnya cuy. Kacau banget ya. Beda lagi nih sama apartemen yang ini. Dari luar rumah, Lukas pun mendengar sang pemilik apartemen lagi baku hantam satu sama lain. Lalu keluarlah sang pemilik apartemen yang sudah babak belur.
Lukas pun tampak menyerah. Ia pun menelpon sang ibu dosen minta arahan. Ibu dosen ini pun memberikan saran kepada Lukas untuk menyewa rumah milik temannya, di mana temannya ini kesepian semenjak ditinggal anaknya yang pergi. Di keesokan harinya Lukas pun menuruti perkataan ibu dosen dengan datang dan survei rumah temannya itu. Sebuah rumah yang sangat besar. Di sana Lukas disambut oleh Bapak Lee. Karena ini temannya ibu dosen, Lukas pun diberikan harga yang gak terlalu mahal. Ini tuh besar banget ya, sebuah rumah kosong lebih dari cukup untuk kebutuhannya Lukas. Lukas pun berkeliling setiap bagian di rumah ini. Jujur ya, kesan pertamanya ini tuh rumah kok rada angker ya. Dan tiba-tiba ada seseorang perempuan yang datang. Perempuan ini juga lagi mencari apartemen. Lukas punya ide untuk membagi 2 apartemen ini bersamanya. Perempuan ini sangatlah dingin, apalagi ia mengenakan pakaian yang sangat klasik putih-putih. Perempuan ini pun akan mikir-mikir dulu sebelum ia pergi. Ia pun memberitahu namanya, Lucy. Itu adalah namanya cuy. Sepulang dari survei apartemen, Lukas pun kembali disibukkan dengan pekerjaannya. Namun pikiran yang sedang mentok membuat Lukas memilih mencari pengalihan. Lukas datang ke sebuah klub malam. Di saat kondisi yang sudah teler, Lukas malah melihat sang penari kok menyerupai Lucy. Wah, sepertinya Lucy sudah mulai merasuki pikirannya Lukas nih. Apalagi saat di jalan pulang, Lukas melihat Lucy menyeberang jalan. Di tengah malam, nyeberang jalan? Serius lu? Bahkan tanpa sadar Lukas pun mengarahkan mobilnya kembali ke apartemen itu cuy. Mulai ngerasa aneh gak lu? Begitu juga dengan Kaloy yang merasa bahwa Lukas nih kok terlalu terburu-buru buat pindah. Menurut Kaloy, buat move on itu tuh gak harus pindah apartemen. Lukas bisa saja berdamai dengan kenyataan bahwa dia sudah selesai sama Lana. Tapi tampaknya Lukas ini sudah dikuasai oleh Lucy. Padahal baru sekali bertemu namun Lukas sudah jatuh hati kepada Lucy. Mereka pun sampai bercocok tanam di apartemen ini. Sangat syahdu, baik Lucy dan Lukas sama-sama bisa mengimbangi irama dari permainan masing-masing. Tapi kedatangan Bapak Lee membuyarkan permainan mereka. Yang ternyata Lukas cuma bermimpi. Waduh, sampai ke bawah mimpi nggak tuh? Nah di pagi ini Lukas jadi makin penasaran dengan apartemennya. Dia pun kembali bertemu dengan Lucy. Dari kemarin kok nggak pernah ganti baju ya? Kali ini Lukas mengajak Lucy untuk makan bareng. Mereka pun datang ke sebuah kafe. Di kafe inilah Lucy menceritakan kisahnya. Jadi Lucy adalah seorang janda, namun pernikahan Lucy harus berakhir tragis. Oleh karena itu Lucy mencari apartemen untuk tempat tinggal. Namun pada akhirnya Lucy meminta maaf kalau dia tidak bisa mengambil tawaran untuk tinggal bersama Lukas. Nah di saat Lucy cerita inilah penampilan Lucy sekilas mirip dengan Lana. Lukas pun jadi merasakan deja vu saat Lana mengatakan kata pamit. Lucy pun pergi meninggalkan Lukas. Lukas pun tidak tahan lagi. Ia pun berlari mengejar Lucy. Saat di parkiran, Lukas pun langsung menyatakan cinta kepada Lucy. Terjadilah adu gabrut yang sangat dahsyat di atas mobil sampai membuat mobilnya bergoyang. Gak sampai situ aja mereka pun pindah ke dalam lift. Sampai liftnya naik turun dan buka tutup. Mereka tidak peduli. Ada yang lebih penting ini masalah rudal. Dan lagi-lagi Lukas hanya bermimpi. Sudah 2 hari cuy Lukas bermimpi tentang Lucy. Ada apakah ini ya? Di pagi ini Lukas kembali datang ke apartemen. Lukas pun lagi-lagi bertemu Lucy yang mengenakan pakaian yang sama. Tanpa banyak basa-basi, Lucy pun langsung mengajak Lukas adu gabrut. Beralaskan lantai yang dingin mereka pun tidak peduli. Namun baru sebentar muncullah Bapak Lee yang merasa ada orang lain di apartemen ini. Ia pun mencari ke seluruh ruangan namun yang memang gak ada siapa-siapa. Akhirnya pun terungkap fakta yang sangat mencengangkan. Lucy dan suaminya adalah penghuni apartemen ini sebelumnya. Lucy dan suaminya selalu berantem dan pada akhirnya Lucy harus tewas di tangan suaminya. Sehingga arwah penasaran Lucy lah yang menghantui Lukas. Jadi dari tadi adegan adu gabrut antara Lukas dan Lucy itu cuma di pikirannya Lukas aja cuy. Gitu ya. Hal ini juga diungkapkan oleh ibu dosen yang akhirnya mengakui bahwa Lucy adalah anak dari temannya yang sudah meninggal dunia cuy.
Pada akhirnya Lukas pun kembali menunda untuk pindah apartemen. Padahal barang-barangnya sudah terlanjur dirapiin. Lukas pun gak sengaja menemukan sebuah buku gambar yang ia gambar tentang pengalaman cinta yang telah ia lewati. Dari putus dengan Lana, kenal dengan Louis, bertemu dengan Lizzie, sampai adu gabrut dengan arwahnya Lucy. Dan tiba-tiba bel apartemen pun berbunyi. Ada sosok wanita yang datang ke apartemennya yang membuat senyum di wajahnya Lukas kembali bersinar. Siapakah dia? Gua juga nggak tahu. Inilah akhir dari series Larawan. Ini tuh ada 3 episode ya cuy. Ketika Lukas bertemu Louis itu episode 1. Ketika Lukas bertemu Lizzie itu episode 2. Dan ketika Lukas ketemu arwahnya Lucy itu episode yang ketiga. 3 episode ini gua gabungin jadi satu konten supaya lu pada puas nih nontonnya. Jadi move on itu nggak semudah yang kita bayangin ya. Perjuangannya berat banget. Dari ketemu teman sekolah, pelayan genjot, sampai ketemu arwah penasaran. Makasih yang udah nonton sampai habis. Semoga kalian terhibur dengan konten ini. Silahkan subscribe ya, biar gue makin semangat lagi nih mengontennya. Dadah.